Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya membacakan bagian dalam firman Tuhan hari ini, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan renungan lawatan hati ini. Siapa yang lekas naik darah? Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita mengerti bahwa dalam kehidupan ini kita gampang naik darah, maka rasanya firman Tuhan dari Amsal pasal 14 ayat 17 ini menjadi sebuah peringatan untuk kita. Saya akan membacakan untuk kita semua. Amsal 14 ayat 17 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Siapa lekas naik darah bertindak bodoh, dan orang yang merancang kejahatan dibenci. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada banyak sekali peristiwa yang mungkin terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan tidak jarang peristiwa-peristiwa itu kemudian menjadi sebuah pertaruhan bagi kekuatan hati dan perasaan kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kemudian jatuh ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan, atau juga jatuh ke dalam hal-hal yang juga Tuhan tidak inginkan, itu justru karena kita tidak mampu mengendalikan emosi kita. Kita menjadi pribadi yang lekas naik darah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kita mengungkapkan apa yang kita rasakan. Rasanya dalam situasi seperti itu kita tidak begitu mampu untuk mengendalikan setiap perasaan yang ada di dalam hati kita. Rasanya ingin segera marah, ingin segera mengungkapkannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melihat dari Amsal pasal 14 ayat 17 bahwa orang yang lekas naik darah kemudian tidak bertindak sesuai apa yang dikehendaki juga oleh Tuhan. Amsal mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang bodoh. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hidup ini kita tidak perlu lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selama kita mampu untuk mengendalikan diri kita, mampu untuk mengendalikan emosi kita. Maka itu Amsal mengingatkan kepada kita semua untuk kita sungguh-sungguh bisa memahami setiap perasaan yang saat ini tengah kita rasakan. Jika kita sedang merasa cepat naik darah karena berbagai peristiwa, mulailah belajar untuk menahan luapan emosi yang berlebihan. Perlahan-lahan kita belajar untuk menahan satu persatu supaya kita kemudian menjadi pribadi yang mampu untuk mengendalikan setiap emosi kita. Kita bisa menjadi diri kita apa adanya, bisa menjadi versi terbaik dalam kehidupan kita karena kita mampu mengendalikan emosi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang kedua yang perlu kita pelajari juga, ternyata tidak semua hal bisa diselesaikan kalau kita naik darah. Bapak Ibu Saudara-saudari, seringkali naik darah itu kemudian mengungkapkan kepuasan emosi kita karena kita berhasil meluapkannya. Tetapi ternyata belum tentu itu menyelesaikan persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi. Tujuan kita ketika kita berhadapan dengan persoalan adalah kita harus bisa menghadapi persoalan itu, kita harus bisa mencari solusi dari persoalan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita kembali merenungkan, kalau naik darah bukanlah jalan untuk kita bisa menemukan solusi yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bersama-sama belajar untuk menahan setiap luapan emosi kemarahan yang ada dalam hati kita supaya kita nggak lekas naik darah. Ilmu kesehatan juga menyatakan bahwa kita harus bisa menjaga kestabilan emosi kita supaya persoalan naik darah ini kemudian juga tidak mengganggu kesehatan fisik kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya baik. Tuhan sudah menempatkan kita untuk bisa menghadapi dan menjadi pribadi yang kuat. Maka itu, belajarlah untuk mengendalikan setiap emosi kita, belajarlah untuk menjadi orang yang tidak lekas naik darah, belajarlah untuk menjawab setiap persoalan dengan solusi yang tepat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur ketika Tuhan menyertai kami di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami supaya kami tidak menjadi pribadi yang lekas naik darah, tetapi biarlah kami dimampukan
untuk bisa mengendalikan emosi kami, mencari solusi dari setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan kami bersyukur Tuhan sudah melawat hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.